Cat di tone premium boleh di-clear pakai apa saja, buang. Halo lur, kembali lagi bersama kita di sini tukang cat depan rumah. Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Dan di video kali ini kita akan merepaint bodi sepeda motor. Ini bodinya kemarin yang kita remover untuk stiker dan catnya itu ya lur. Ini akan kita amplas dengan grit 400. Dan untuk pengecatan kali ini sekalian menjawab untuk warna dari Diton itu bisa di-clear pakai apa saja. Begitu ya lur. Ini untuk pengecatan itu yang jelas kita amplas terlebih dahulu. Untuk bodi yang kita remover catnya ini kita amplas dengan grit 400. Kemudian untuk bodi yang masih ada cat bawaannya ini kita amplas dengan grit 600. Kalau bodi baru bagaimana, buang? Untuk bodi baru sudah saya upload, link videonya ada di deskripsi. Jadi setelah kita amplas semuanya hasilnya seperti ini. Setelah diamplas itu wajib dibersihkan lalu dikeringkan ya lur. Kemudian sekiranya sudah kering, bersih, tidak ada kotoran ataupun tidak ada air yang tertinggal, ini akan kita lakukan penyemprotan primer grey menggunakan 9120 primer grey atau epoxy dari Diton Premium. Ingat untuk cat aerosol dikocok-kocok terlebih dahulu sebelum disemprotkan. Dan untuk bodi belakang ini karena cat bawaannya kita rontokin, ini akan kita semprot langsung jadi atau istilahnya kita semprot selapis memutar. Setelah merata tidak kita jeda, kita langsung semprot sampai benar-benar menutup untuk primer grey-nya. Karena untuk bodi yang tidak ada catnya itu tidak ada resiko gritting harusnya ya lur. Jadinya kita nyemprotnya langsung jadi seperti ini. Kemudian untuk bodi yang masih ada sisa-sisa cat bawaannya, ini kita nyemprotnya jangan langsung tebal. Contohnya seperti ini ya lur, ini tidak kita kerok catnya atau tidak kita rontokin. Jadi ini masih standar, cuman kita amplas saja. Itu masih ada sisa-sisa catnya, kita nyemprotnya tidak langsung tebal, tapi kita semprot selapis terlebih dahulu secara merata. Kemudian kita jeda sekitar 5-10 menit. Sudah kering sentuh, jadi ini kita semprot satu lapis lagi. Jadi untuk bodi yang masih ada sisa-sisa cat yang tidak kita rontokin atau istilahnya cuman kita amplas saja, itu penyemprotan primer grey atau epoksinya jangan langsung tebel ya lur. Kita semprot selapis terlebih dahulu secara merata. Kemudian kita jeda sekitar 5-10 menit dan kita semprot lagi sampai benar-benar menutup. Ngomong-ngomong soal epoksi atau primer grey, ini kira-kira kapan ya Diton Premium ngeluarin primer grey yang 2K? Mudah-mudahan segera bikin primer grey yang 2K dari Diton Premium ini ya lur. Oke lur, untuk penyemprotan primer grey atau epoksi seperti itu. Untuk pengeringannya dijemur atau tidak, buang. Kalau untuk pengeringan itu nggak usah dijemur ya lur, kecuali sudah kering pegang. Kalau mau jemur itu boleh. Jadi di sini setelah kita semprot semuanya, kita keringkan, hasilnya kurang lebih seperti ini ya lur. Kalau saya ngeceknya paling kita diemin 1-2 jam, nanti ditekan kuku. Kalau sudah keras baru kita akan amplas ya lur. Jadi amplasnya ini kita gunakan grit 800 untuk pengamplasan primer grey atau epoksi ini. Bang, kalau nggak diamplas nggak apa-apa lur. Jadi kalau misalnya nggak mau diamplas, habis semprot primer grey itu jeda 5 menit atau 10 menit langsung semprot warna saja, tidak usah dikeringkan sampai keras. Karena di sini kita amplas, ini kita keringkan sampai keras terlebih dahulu, baru kita lakukan pengamplasan.
Kalau nggak keras-keras bagaimana buang? Kalau nggak keras-keras itu pasti nyemprotnya ketebelan ya lur. Karena untuk primer grade dari Diton Premium ini yang 9120 itu masih satu komponen, belum menggunakan hardener. Jadi kalau nyemprotnya kelewat tebel ya pasti akan lembek. Kurang lebih seperti itu ya lur. Jadi di sini setelah beres pengamplasan kita bersihkan, kita keringkan dan kita akan masuk ke warna. Untuk warnanya nanti kita akan menggunakan DB303 bintang 4 indigo violet dengan dasaran warna hitam. Untuk penyemprotan warna hitam kita semprot tipis terlebih dahulu secara merata. Karena di sini bodinya banyak, kita cepetin saja biar tidak ngantuk. Setelah kita semprot tipis merata pada satu bodi, itu kita pindah di bodi yang lainnya. Jadi akan kita semprot tipis terlebih dahulu semuanya secara merata. Tapi kalau pengen dikerjain satu persatu juga boleh, bebas ya lur ya. Cuman di sini ini kita semprot tipis merata semuanya. Nanti setelah kita semprot merata semua, kita jeda sekitar 5 menitan, lalu kita semprot lagi dengan warna yang sama agar warnanya benar-benar menutup. Oke lur, untuk penyemprotan warna seperti itu ya lur. Kita semprot tipis merata terlebih dahulu, jeda sekitar 5 menitan, lalu kita semprot lagi untuk bodinya ini. Kalau nyemprotnya tipis itu cepet kering sentuh ya lur, tapi tergantung cuaca juga. Kalau cuacanya agak dingin atau suhu udaranya itu dingin ya pastinya dia keringnya akan lebih lama. Oke lur, untuk penyemprotannya kok bisa langsung glossy seperti itu bang? Jadi kalau untuk penyemprotan itu jarak disesuaikan dengan gerakan. Oke lur, jadi tadi ada anak lewat. Ini kalau nyemprotnya itu gerakannya lambat, jaraknya jangan terlalu dekat. Kalau jaraknya mau dekat berarti gerakannya harus cepat, karena kalau gerakannya lambat nanti bisa meler. Tapi ini kita cepetin saja ya lur, karena bodinya juga tidak cuma satu. Tapi yang jelas untuk intinya seperti itu, jaraknya disesuaikan dengan gerakan. Oke lur, setelah kita semprot semuanya, di sini untuk 4 biji bodi ini habisnya 1 kaleng, masih sisa sedikit. Nih bunyinya kelihatan masih sisa sedikit ya lur. Kalau nyaring itu habis, tapi kalau mau dihabiskan untuk 4 bodi ini 1 kaleng juga nggak apa-apa ya lur. Tapi ini sudah cukup. Oke lur, beres di warna hitam. Ini kita lanjut di warna DB303 bintang 4 indigo violet. Cuman itu tadi pas habis nyemprot warna hitam saya tinggal mancing, alhasil ini nyemprot warna indigo violetnya itu di malam hari. Karena cuaca di daerah saya lumayan dingin, nyemprotnya harus tipis-tipis saja. Jadi ini kita semprot tipis, muter itu sampai warnanya benar-benar menutup ya lur. Bang, kalau nyemprot indigo violetnya besok pagi bisa? Bisa. Misal hari ini kita semprot warna hitam, kemudian di esok harinya baru kita lanjut di indigo violet, itu aman. Oke lur, untuk penyemprotan indigo violetnya kurang lebih seperti itu. Kita cepetin saja biar tidak ngantuk. Untuk indigo violet ini cepat menutup ya lur dengan dasaran warna hitam. Jadi warna DB303 indigo violet ini termasuk warna bunglon. DB-nya itu singkatan dari Diton bunglon kalau nggak salah ya lur ya. Yang jelas bukan singkatan dari demam berdarah, dan bintangnya bintang 4.
Kalau bintang 7 itu produk lain kayaknya ya lur. Oke lur, kurang lebih seperti itu. Ini untuk kemasan 300 cc. Ini masih sisa untuk 4 bodi tersebut ya lur. Jadi cukup irit. Dan untuk hasil di pagi harinya seperti ini. Karena untuk penyemprotan indigo violetnya itu kemarin di malam hari. Jadi setelah kita semprot semuanya, kita tinggal. Ini kita cek di pagi harinya untuk hasil warnanya menutup semuanya ya lur. Jadi ini akan kita finishing atau clear. Nah, untuk clearnya ini kan kalau biasanya menggunakan clear 9128. Jadi nanti pertanyaannya, Bang, kalau mau di flukut bagaimana? Kalau mau di clear kompresor bagaimana? Sedangkan kita sudah clear dengan clear 9128 yang glossy. Karena dirasa kurang glossy, jadinya pengen saya clear pakai clear kompresor. Itu bisa nggak buang? Slow, kita clear terlebih dahulu ya lur. Jadi untuk pengeklirannya ini ya kita clear seperti biasa. Cuman ini kita clear 2 lapis saja. Karena akan kita timpa dengan clear kompresor. Untuk penyemprotan clearnya ini sama seperti tadi, kita semprot tipis terlebih dahulu semuanya. Kemudian nanti bisa dijeda 5-10 menit baru kita timpa lagi ya lur. Jadi jangan langsung tebal. Kurang lebih seperti itu. Kalau habis warna langsung di clear kompresor bagaimana buang? Aman, sudah pernah saya upload, link videonya ada di deskripsi ya lur. Cuman kalau yang kasus ini itu sebenarnya sudah di clear dengan clear yang biasa atau 9128 ya lur. Jadi ini kita akan clear terlebih dahulu. Dan bisa dilihat di sini karena dinginnya daerah saya, kita semprot tebelin dikit memutih ya lur, atau semacam berembun. Itu nggak apa-apa, yang penting kalau sudah terlihat memutih seperti ini ya jangan digas terus, cukup. Nanti dia kalau sudah kering akan bening sendiri. Oke lur, kalau nyemprotnya terlihat memutih seperti ini itu biasanya karena cuacanya sedang dingin. Jadi jangan panik, tapi jangan tambahin semprot lagi ya lur. Diamkan terlebih dahulu sampai terlihat bening, baru misalnya pengen ditambah lapisan clearnya bisa. Ini kita jeda atau kita skip saja. Ini setelah kita diamkan agak mengering, dia menjadi seperti ini warnanya ya lur. Akan kembali bening lagi. Oke, karena cuacanya lumayan dingin, ini kita diamkan sehari dan hasilnya itu seperti ini setelah kering 1 hari. Nah, kita kembali ke pembahasan. Kalau ini sudah beres, semisal mau di clear dengan kompresor bagaimana buang? Jadi kalau mau di clear pakai kompresor, ini kita keringkan sehari, lalu langsung semprot saja dengan clear kompresor ya lur. Tidak usah diamplas. Loh, kok tidak usah diamplas buang? Karena clear 1K atau satu komponen atau yang 9128 ini itu masih clear NC ya lur, tidak menggunakan hardener. Jadinya ini ya bisa langsung kita semprot dengan clear. Ini kita contohin ya lur. Kita akan semprot sekali jadi, cuman pastikan untuk debu-debunya itu dibersihkan terlebih dahulu. Oke, ini kita akan semprot dengan clear kompresor. Ini kita menggunakan clear dengan tipe HS 2:1:1. 2 untuk clear, 1 hardener dan 1 thinner. Jadi untuk clear itu juga macam-macam ya lur. Ada yang HS itu takaran 2:1:0,5. Cuman ini yang kita gunakan yang 2:1:1. Kalau pakai clear 41 bagaimana Bang? Bisa juga, aman. Nih setelah kita clear
dengan clear kompresor sekali jadi hasilnya seperti ini ya lur. Aman, tidak keriting dan tambah glossy. Jadinya tidak usah diamplas ya lur. Dengan catatan, nah ini catatannya, catat ya lur. Itu kering clearnya baru sehari sampai 3 hari. Jadi misal kita meripen menggunakan Diton nih, kita udah finishing sampai clear. Nah itu kalau mau kita clear kompresor nggak usah diamplas, bisa ya lur, cuman catatannya seperti tadi, baru kering 1 hari sampai paling lama 3 hari. Kalau sudah kering mengeras itu ya tetap harus diamplas tipis-tipis. Kenapa demikian bang? Nanti kalau nggak diamplas tipis-tipis ya clearnya tidak mau merekat. Cuman untuk clear dari Diton ini yang 1K itu misalnya baru kering sehari sampai 3 harian, mau kita lanjut clear kompresor tanpa amplas bisa. Contohnya seperti ini ya lur. Kalau mau di clear pakai produk lain bagaimana buang? Bisa lur. Jadi kuncinya atau intinya itu cat aerosol Diton Premium itu berbahan cat NC. Mau di clear pakai kompresor bisa. Pengerjaannya ya kayak pengerjaan cat NC pada umumnya ya lur. Jadi kalau di cat kompresor itu ada cat PU, ada cat NC. Kalau cat NC kita diamkan sehari mau di clear itu aman. Tapi kalau cat PU biasanya dia nggak boleh sampai kering catnya, harus sudah di clear. Karena kalau kelewat kering catnya itu nanti clearnya tidak akan merekat dengan kuat. Jadi intinya ya kurang lebih seperti itu ya lur. Mau di clear pakai apa saja selama itu bisa untuk nge-clear cat NC ya bisa untuk nge-clear cat Diton Premium ini. Dan ini malah sudah kita clear pakai clear dari Diton juga. Kemudian kita tumpuk dengan clear dari kompresor dan tidak perlu diamplas karena clear dari Diton itu keringnya juga lumayan lama. Untuk patokannya kalau saya seperti tadi, baru kering sehari sampai 3 hari ini kita tumpuk clear kompresor tanpa amplas ya lur. Ini saya ada contoh yang sudah kering 3 hari baru kita clear dengan clear kompresor. Untuk warnanya ini oranye tramuntu dengan lembayung gold. Videonya juga sudah saya upload. Di video tersebut saya clear dengan clear dari Diton Premium. Kemudian semisalnya mau ditumpuk dengan clear kompresor, tidak diamplas, tidak apa-apa ya lur. Dengan catatan baru kering 1 sampai 3 hari. Untuk cat Diton Premium ini, karena di video ini saya bahasnya cat Diton Premium ini. Kalau untuk brand lain ya monggo dicoba. Kalau di video sebelumnya saya hanya ngecat pakai warna Diton Premium lalu clearnya pakai kompresor aman. Tapi kalau yang ini itu sudah di clear semuanya dengan Diton Premium juga, lalu kita tumpuk dengan clear kompresor dan setelah kering hasilnya seperti ini. Jan cakep ya lur ya. Jadi kapan nih kira-kira Diton Premium ngeluarin primer grey yang 2K? Semoga secepatnya ya lur. Amin. Oke lur, untuk hasilnya seperti ini. Pengerjaannya ya seperti tadi. Itu untuk menjawab kalau sudah di clear pakai Diton, misal mau ditumpuk dengan clear kompresor, ya seperti itu. Kalau keringnya masih 1 sampai 3 harian. Kalau sudah kering keras ya harus diamplas tipis-tipis. Dengan grit berapa buang? Grit 1000 saja. Ngamplasnya juga jangan sampai tembus ke warna karena nanti bisa beresiko keriting. Untuk yang oranye ini juga warna dari Diton Premium ya lur. Link videonya ada di deskripsi. Ini menggunakan body baru. Jadi kalau untuk pengerjaan body baru ya di body yang warna oranye ini kemarin sudah kita upload. Nah oke lor, gak berasa sudah di penghujung acara. Ternyata lumayan panjang durasinya.
Untuk videonya seperti itu, mudah-mudahan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa makan, ngopi, dan terus berkarya pastinya. Sesekali mancinglah. Nantikan terus video-video seputar apa saja dari channel ini, di subscribe biar tidak ketinggalan, dan thank you.